Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah nomor 291. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya, telah diberi oleh Allah kepuasanku dalam sholat, apakah itu khusus untuk Rasulullah sendiri, atau juga untuk umatnya? Maka jawabnya, sesungguhnya melihat kebesaran jalalullah seseorang, sesuai kadar kekuatan makrifatnya terhadap apa yang dilihatnya. Sedang makrifat Rasulullah itu, tidak bisa disamakan dengan makrifat lainnya. Karena itu tak ada kepuasan yang seperti kepuasan beliau. Dan kami katakan, kepuasan beliau dalam sholat, karena beliau melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya, lewat kata, di dalam sholat. Bukan berkata, dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak puas atau tidak senang hatinya selain dengan Allah. Bagaimana tidak demikian? Karena beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Mustahil melihat Allah jika sekaligus juga melihat selain Allah di sampingnya. Jika ada yang berkata, ada kalanya kesenangan itu karena sholat. Karena sholat itu sebagai karunia langsung dari Allah. Maka bagaimana tidak akan gembira dengan itu? Dan bagaimana itu tidak akan menjadi puncak kepuasan? Karena Allah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dan rahmat Allah itulah mereka harus bergembira. Maka ketahuilah, dalam ayat itu juga tersirat makna tersembunyi, yaitu bergembiralah dengan si pemberi karunia dan rahmat itu sendiri, yaitu Allah. Bukan bergembira dengan karunia atau rahmat itu saja lepas dari si pemberinya. Salat itu pemberian terbesar Allah untuk hambanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan pada seorang hamba di dunia ini sesuatu yang lebih baik daripada diizinkan baginya untuk sholat 2 rakaat. Karena sholat itu langsung menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Untuk bertemu, untuk berkata-kata, untuk berkholwat. Disitulah seseorang mengakui dan menyatakan kehambaan, kerendahan, kehinaan, hajat, dan kebutuhannya pada Allah.